Final Winter Mercato. Jadi di Mercato atau bahasa Italianya itu Mercato dan bahasa Indonesianya adalah pasar transfer pemain musim dingin. Ini udah final ya, udah nggak ada lagi, udah ditutup di awal Februari, tanggal 1 Februari udah nggak ada lagi. Dan kita tahu ada kedatangan pemain di akhir-akhir penutupan ya, dan ini sangat tidak terbaca atau sangat tidak diketahui orang-orang. Kayaknya ini adalah gerakan senyap dari Giuntoli karena pemain ini tidak pernah ada isunya, tidak ada gosipnya, tidak ada pemberitaannya, tahu-taunya udah menawar deal here we go, yaitu adalah siapa namanya Alcaraz ya, Carlitos Alcaraz atau Alcatraz kali ya. Gue sering ngetiknya Alcatraz kalau di WA, Penjara dong, itu kena penjara kena itu. inian terus apa yang automatic typing itu jadi Alcatraz Alcatraz. Ya jadi nggak pernah kita bayangkan bahwa tiba-tiba ada Alcaraz yang dari Southampton ya, dari ya Serie B ya, divisi Championship, dan udah deal, tapi ini kita statusnya kita pinjam selama 6 bulan sekitar 3,5 juta euro atau 4,5 juta euro itu, dan di akhir musim statusnya kalau kita tertarik sama dia kita bayarin dia, bayarnya itu juga mahal. Ini hitungannya gelandang elit kalau Serie A 50 juta euro ya, untuk gelandang di Empat Serie B puluh, 40. ya hampir 50 kalau tambah Ya. total-total pinjamannya hampir 50-an. Dengan harga yang 50 juta euro harusnya ini menjadi satu tanda bahwa skillnya mantep ya. Nah, tapi kita mau ngomongin bukan hanya ngomongin Alcaraz, nanti kita juga ngomongin tentang di bulan Januari ini. Nah, di bulan Januari ini gimana nih Juventus performanya menurut kalian? Terus juga di bulan Februari kira-kira akan seperti apa perjalanan Juventus. Nah, tapi sebelum gua ngobrol banyak, gua mau kenalan dulu nih dengan siapakah yang pakai baju biru, dengan siapa kita kenalan dulu. Ini kayak biru semua deh. Ah, biru semua, biru muda berarti. Oke, Yang mana? lu Yang dulu dulu deh. deh. Ya, lu dulu yang barusan Ya, nanggepin gua. halo, ya, halo teman-teman Suara Juventini, ketemu lagi dengan gua Vino Juventini dari pinggiran Padova lah. Waduh, pinggiran Padova Anjay. ya. Oke, oke, oke. Yang satu lagi siapa? Halo teman-teman suara Juventini, gue Ricky dari Juventini dari Tulungagung. Wih, ya, ini apa komunitas Jawa nih. Oke, kita langsung aja. Thank you Ricky sama Vinop. Gua sendiri Jeki yang akan membawakan juga tentang materi kali ini. Nah, udah final nih ya. Yang masuk udah jelas ada siapa, Thiago Jallo, terus yang masuk ada lagi Alcaraz. Nah, yang cabut yang jelas-jelas dibeli adalah Ranocchia, Huijsen dipinjemin, Marley Ake dipinjemin, Rabota dipinjemin. Gimana menurut teman-teman mengenai winter mercato kita? Kalian puas atau ada sesuatu yang perlu ditanggapi atau gimana? Menurut Ricky gimana? Oke, Winter Mercato ya. Nggak, belum terlalu puas ya. Belum terlalu Belum puas sih terlalu. kalau Emang gue. puasnya Ya. harusnya gimana? Waduh, Bernardo Silva datang gua. Waduh, Enggak, Bernardo Silva. bercanda, bercanda. Enggak lah, mungkin apa namanya, karena yang datang juga baru resmi ya tadi sore ya, baru Here We Go tadi sore, belum terlalu, namanya belum terlalu besar juga gitu. Ini kan hidden gem ya, kalau kata orang-orang. Ya Hidden kan Gem. hidden Beneran Gem gem. nih? Atau Hiddennya Ya, doang? mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Kita sama-sama belum tahu ya. Jujur aja gue Ya nggak belum ada yang tahu lah. Siapa yang mau nonton nggak tahu divisi gitu, nggak. Championship? Iya makanya tiba-tiba kok ada nama ini gitu, dan tiba-tiba gue baca tuh tadi pagi ya, terus tadi sore udah here we go gitu. Jadi pergerakannya cepat juga dan dengan harga yang mahal juga gitu. Jadi belum terlalu puas sih gue sebenarnya ya. Gue pikir Hmm. yang akan datang tuh nama besar gitu ya, karena memang kan ini kan kan lu sering bilang, lu sendiri kan sering bilang ya Bang Jeki ya, Hmm. kalau di pertengahan musim itu kan harusnya memang pemain yang memang sudah matang, ya kan, Hmm. yang sudah mengenal sepak bola Italia gitu kan, dari Juventus atau sering bertemu Juventus lah minimal gitu kan. Tapi ini yang datang karena kan memang pemain yang matang, kalau dia main di tengah musim kan dia udah lebih siap gitu maksudnya. Hmm. Ya kan udah lebih siap, nggak harus beradaptasi lebih lama gitu. Tapi kan ini yang datang ternyata malah nama yang tidak kita kenal gitu maksudnya kan, dari divisi Championship dengan harga segitu pula gitu. Waktu itu Juventus bahkan pernah tawar-tawaran Sergei Milinkovic-Savic dengan harga segitu gitu maksud gue. Jadi ini aneh. Hmm. Aneh juga sih ini transfer Ya ya. ini Tapi ya berhubung tapi kan statusnya kan ini statusnya ya kalau iya, pengen iya, betul, ditebus, betul. kalau nggak ya nggak apa-apa Betul. kan. Betul. Jadi tidak ada paksaan sih ya. Ya kita Iya. lihat aja lah nanti lah. Tapi kalau gue dari gue sih jujur aja gue belum terlalu puas lah. Karena Oke. untuk mengganti Fagioli dan Pogba yang kita udah sama-sama tahu kualitasnya masing-masing, nama ini belum jadi jaminan sih, Bang Jeki. Hmm. Gitu sih. Jadi gue jujur gue belum terlalu puas lah. Tapi dengan kedatangan Thiago Jallo,
Nah, ini gue lumayan terhibur sedikit lah dengan Ya ini pemain kedatangan inti loh pemain ini. hitungannya. Iya betul, ini pemain inti. Makanya gue sedikit terhibur dengan winter mercato ini karena Juventus mendatangkan Thiago Jallo gitu, karena memberikan warna yang baru nanti di lini belakang. Jadi bisa lebih banyak variasi lah kayak gitu Hmm. sih. Jadi untungnya Juventus mendatangkan Thiago Jallo karena di lini tengah yang memang justru lebih vital sebenarnya kalau kita lihat-lihat lebih vital karena kita kehilangan dua pemain kan di lini tengah gitu. Tapi dengan kedatangan pemain yang kita tidak tahu namanya ini, jadi agak-agak sedikit membingungkan sih. Tapi kita lihat aja lah nanti kualitasnya. Mudah-mudahan sih nggak hidden doang ya, tapi beneran hidden gem. Itu sih Iya, dari iya, gua iya, Bang iya. Jaki. Oke, thank you Ricky. Kalau dari Vinop gimana mengenai tanggapan lu mengenai transfer winter mercato kita nih? Ada dua pemain yang datang, ada pemain yang cabut. Oh ya, ada satu pemain yang failed, nggak jadi cabut, Kian, gara-gara nggak lolos tes kesehatannya. Mungkin kalau Iya. tesnya itu bukan kesehatan, tesnya suruh nge-rap, lolos ya. Nah, lolos kayaknya. Langsung Oke, dia. oke gimana Vinop? Kalau menurut gua sih ya ini ya kalau secara pribadi sih nggak puas ya. Kayak ada sesuatu yang bisa lebih diperjuangkan untuk lebih baik gitu. Tapi ya bingung. Mungkin kita kan nggak tahu nih kondisi pasti internal gimana. Apa masalah keuangan Juventus juga. Apa masalah pemain kan juga kita belum tahu nih kabar itu gimana nih si Fagioli, si Pogba gitu. Ya Apa perlu Fajoli kita ya belum beli? bisa lah kan, Fajoli jelas Hah? sampai berapa bulan Sampai hukumannya itu. berapa bulan ya? Enggak, maksudnya Mm-mm. kalaupun kita beli gitu kan takutnya kan kita jadi plus, jadi kebanyakan juga Mm. pemain yang kita belum tahu juga kan nasib Rabiot gimana gitu. Dan dengan gua rasa sih ini juga salah satu kebijakan Guintoli ya. Gimana cara dia nge-manage supaya biar maksimal gitu yang didapetin Jupe. Cuma kalau dilihat dari yang masuk nih ya, yang masuk nih Jalo sama siapa? Si Alcaraz, Alcaraz. Alcaraz ya itu Alcaraz. eh, Harapannya sih lebih bagus gitu ya. Karena Jupe tuh kalau kita ngomongin Alcaraz tuh hampir pernah punya berlian ya dari kasta kedua. Italia tuh dulu punya pemain dari kasta kedua yang jadi berlian, Marco Siapa? Verratti, Oh, ya kan? ya kan bukan main Sayangnya nggak Juve. jadi. Iya, sayangnya nggak jadi dibeli Jupe, tapi kan Jupe sempet. Ngapain ngomongin orang? Ya mungkin maksudnya Udah yang harapannya, jelas-jelas aja main Juventus oh dari iya seri iya, B benar-benar. Gatti. Benar-benar Gatti juga bisa, benar. Itu juga dari seri yang jauh malah ya, dari D kan Ya dari sebelumnya seri B. terus naik. Juve belinya dari seri B. Ya, nah itu harapannya sih kayak gitu. Cuma kalau gua nangkap kok si Guintol ini inceran-incerannya dia kayak nyaman ya di zona kayak begitu gitu. Nyari sesuatu yang belum jadi, kita nggak tahu gambling apa enggak. Cuma formulanya dia juga bagus gitu. Nggak harus langsung ditebus. Jadi kayak pinjem dulu lah berapa gitu. Jadi oke sih, memang ini kan yang dibutuhin Jupe gitu. Kita pernah punya kebijakan-kebijakan yang asal tebus-tebus saja akhirnya kitanya jadi keteter sendiri gitu. Nah, Ya, untuk ya. dari dua yang masuk ini ya sama kayak yang Ricky bilang ya kalau Jalo ini lebih bagus sih kalau dilihat gitu kan karena dia pemain inti juga gitu. Ya Hmm. mudah-mudahan bagus lah dua-duanya cocok lah. Cuma Iya, bingung iya. juga ya kalau si Alcaraz ini cocok buat pemain umur segitu mahal juga ya Oh, kalau iya, mau mahal, mahal dong. mahal Dua puluh banget satu sih. tahun, 21 tahun. Lu kalau gue 21 tahun kalau lu dari pemain Liverpool sih gue nggak masalah. Udah jelas lah Iya. kualitasnya Liverpool kayak Palmer kemarin dari City nggak masalah. Palmer aja udah gede Hmm, kemarin. Iya kan? Iya. Palmer segitu harganya, bener. 40 jutaan. Palmer yang dari City kan, yang ke Iya. Chelsea kan? Iya. Ih, lu ini dari Southampton kan? Ini kan ketara banget, ngegorengnya ketara, mumpung banget, aji mumpung banget, Bener bener bener. aji mumpung. Oh, mahal. Bagi yang bilang ini nggak mahal, mungkin jarang mencari tahu informasi Mercato. Kalau ini menurut gue sih Mahal. sangat mahal ya untuk Apalagi pemain. buat di Serie A ya. Serie A Oh iya, mahal ini. lu main di seri Mahal B, banget. lu main di seri B dengan tebusan segitu, Iya. menurut gue ini mahal. Dan gue sangat sayang sekali kalau nebusnya dia, bukan belinya Kopeners apa segala macam dengan duit yang sama ya, gitu. Oke, Bener-bener. kita lanjut lagi mengenai mengenai kan tadi kan ada sebelum ada Alcaraz ini, gue udah sempat bikin materi kenapa sih nyimpennya Alcaraz. Tapi di samping Alcaraz kita memperbandingkan dulu sama rumor-rumor transfer yang beredar. Rumor transfer yang beredar itu kan ada kayak Bonaventura. Jadi di akhir-akhir sebelum Alcaraz ini mau didilin, jadi Juventus berusaha untuk nyari pemain yang matang, yaitu Hmm. Bonaventura sama Pereira. Cuman nggak digubris sama mereka berdua. Ya gue bisa pahami betul ya kalau Fiorentina mungkin lagi bersaing ya. Kalau Pereira ya gue pikir
ya nggak tahu juga, mungkin terlalu rendah kali pinjamannya Juventus apa gimana, nggak ngerti. Nah, kalau dari atribut yang ada, bahwa Pereira, Bonaventura, termasuk Alcaraz sekalipun, itu atributnya hampir sama-sama ya. Mereka lebih condong ke attacking. Dan taktikalnya kalau untuk kreativitasnya kalau untuk Bonaventura sama Pereira ini lebih lebih condong besar ya. Tapi kalau untuk Iya. teknik Bonaventura lebih mewakili lagi. Nah, tapi kalau untuk Alcaraz, dia hampir seimbang tapi tidak membesar. Ini kan artinya memang potensi dia masih belum keluar semua ya. Berbeda dengan rumor-rumor seperti Bonaventura dan Pereira dalam atribut-atribut yang ada. Gimana tanggapan lu mengenai dibandingkan Alcaraz dengan Bonaventura dan Pereira ini yang kemarin sempat jadi rumor? Gimana, Vino? Iya, kalau dari rumor yang kemarin sempat beredar ya Bonaventura Pereira, kalau kita sebagai penonton layar kaca sih, gua sih lebih prefer Bonaventura ya, yang Ya, kita usahain usianya gitu kan. juga 33 tahun. Ya Ya masih belum oke lah. belum habis Di, banget. benar, di samping Pereira juga kan udah pernah di Juve Hmm. lah ya gitu. Ngapain kita ngerekrut Pereira lagi gitu. Tapi ya kita nggak tahu lah pertimbangan apa gitu. Apa memang tetap dinegosiasi atau apa kan nggak tahu ya persisnya gimana gitu. Ya udah kita syukurin aja gitu dengan datangnya Alcaraz ini gitu sih. Kalau gue sih begitu Kalau menurut walaupun lu dari atributnya atau skillnya Alcaraz, dari apa yang lu pernah, ya mungkin lu tadi sempat nonton skill-skillnya dia di YouTube, atau informasi apa yang lu lihat dari atributnya Alcaraz ini? Ada yang bilang the next Vidal, ada yang bilang next apa. Gue sebenarnya males melabel-labelkan the next gitu. The next gen, the Iya, next gen maksudnya Cap jatuhnya. sering banget orang melabelkan the next, tapi ujung-ujungnya nggak jadi next apapun. The next Iya, diri dia sendiri ya aja juga enggak. terlalu benar-benar. berat ya. Oke, Kalau menurut gua lu sih, gimana? kalau gua sih ngelihat Alcaraz ini lebih ke dia punya postur yang oke gitu ya. Hmm, Posturnya oke, terus balancingnya sih mudah-mudahan juga sesuai gitu dengan posturnya. Karena kan sebenarnya tengah kita ini sekarang problemnya adalah Miretti ini kan naik turunnya belum stabil meskipun udah dikasih ya. kesempatan banyak. Dia punya body balance juga nggak terlalu bagus ya. Dikit-dikit kesenggol juga kayaknya mentalnya parah banget nih si Miretti ini nih. Belum bisa ngakalin gitu kan. Kalau dilihat sempat ngelihat ya cuplikan si Alcaraz ini harusnya sih dia punya body balance yang lebih bagus. Kita nggak kalau teknik juga kita kan belum tahu ya karena kan kalau yang dilihat di YouTube semua juga Oh tampang iya, Bagus. bagus bagus. ya. Egi Messi aja beneran kayak Messi di YouTube. Bangke, bangke. Iya, semua semua di YouTube bagus. Gua kalau di YouTube lagi main bola juga bagus. Iya, Egi memang MV itu bagus. M-nya Messi, Bang. Iya, semua bagus Ya. kalau Cuman di YouTube. dari beberapa cuplikan yang gue lihat sih dia ada PD ya, PD berani ngedribbling, berani pegang bola gitu. Cuma dari apa yang dilihat gitu intinya kalau gue sih ngeliat kayaknya dia punya keseimbangan balance yang lebih bagus gitu. Karena kita missingnya di tengah itu. Kalau Rabiot nggak main, habis. Iya, Udah Rabiot nggak tengahnya main gitu susah. kita. Kayak Kayak pincang, kemarin, kayak kemarin kerasa. kan nggak main Rabiot pas lawan Nah iya, Empoli. kerasa banget itu tengahnya Jupe. Kalau menurut gue sih gitu ya, dari atributnya Alcaraz ini. Oke, jadi Alcaraz itu atributnya menurut lo posturnya dia lebih menunjang ya. Iya, betul. Oke. Nah, gimana Rick melihat atributnya Alcaraz ini kalau dibandingkan sama yang lain, hampir punya persamaan, lebih condong ke masalah attacking-nya yang juga lumayan agak membesar. Cuman Ya. ini grafiknya tidak terlalu membesar ya kemanapun ya, jadi masih agak seimbang. Nah, lu sendiri pribadi gimana melihat atributnya Alcaraz, dan apakah lu juga mengamini dengan kata-kata netizen the next apa, atau the next Buffon? Nah, gimana lah? Gimana, Rick? Ya, kalau dari gua sih, wah sungguh sangat jauh kayak jangan dibandingkan. Jangan jauh dengan siapa, the next siapa? Lu Jangan lebih dua-duanya lah. Maksud gua gini lebih loh, ngelihat, ini emang lu the next siapa melihat dia? enggak. Tadi kalau misalnya perbandingannya Alcaraz dengan Pereira atau dengan Bonaventura, Oh, wah sama sungguh Bonaventura, sorry. jauh lah, jangan dibandingkan. Oh Kita iya, udah kan kenal dua pemain tahunnya kan ini juga gitu. masih jauh juga. Iya, Memang. makanya kita udah kenal dua pemain ini. Bonaventura tuh gue sering ngikutin Fiorentina gitu. Gue tahu Dusan itu dapat bola mulu, enak mulu dari Bonaventura gitu. Jadi memang sulit ya kalau dibandingkan sama dua pemain senior ini ya. Apalagi Pereira kan juga udah melalang buana kan, udah sempat ke Inggris juga, ya kan, balik lagi ke Serie A lagi, udah ke Juventus juga gitu. Jadi wah ini sulit lah. Bonaventura juga beberapa kali masuk timnas Italia juga gitu. Jadi ini dua pemain yang tidak bisa dibandingkan lah dengan usia pemain 21 tahun yang bermain di liga yang juga kualitasnya pun di bawah Serie A gitu, jauh gitu. Jadi ini nggak bisa dibandingkan sih. Kayak kalau gue sendiri sih jujur aja gue lebih suka Bonaventura gitu. Cuman mengingat umurnya yang sudah 34 tahun,
sepertinya akan menjadi investasi jangka pendek ya jatuhnya ya. Juve akan membelanjakan uang dengan mubazir nanti ujungnya karena mungkin cuma bisa dipakai 1 sampai 2 tahun ke depan gitu. Ya kan karena kan sekarang kan di sepak bola modern kan yang menjadi bintangnya kan anak-anak muda sekarang kan. Anak-anak muda digoreng harga semahal apapun gitu kalau memang mainnya bagus gitu. Tapi ternyata dilabeli the next ujung-ujungnya nanti semusim hilang kan gitu kan. Sekarang tuh sepak bola kayak gitu gitu. Contoh kayak gua ambil contoh ya kayak Manchester United beli Anthony ya kan, Anthony Santos tuh 90 juta lo bayangin. Komedi Ya putar. kan? Komedi putar, tidak mencetak 1 gol pun di Liga Inggris musim Putar kayak ini. gasing. Iya, tanpa gol sekalipun di Liga Inggris musim ini ya kalau gue salah maafin ya. Tapi akhirnya kemarin nyetak gol itu pun bukan di Liga loh, ya kan lawan klub divisi 4 kalau nggak salah. Jadi terlalu banyak the next gitu menurut gue. Jadi terlalu jauh juga membandingkan Alcaraz dengan dua pemain ini. Ya tapi mudah-mudahan yang tadi gue bilang, mudah-mudahan ini hidden gem gitu ya kan. Jadi kebiasaannya Guintoli kan memang seperti itu. Ini memang unik nih benar kata Bang Vinov tadi. Kebiasaannya tuh mencari permata-permata muda yang nanti bisa benar-benar mengkilap gitu permatanya gitu. Contoh kan dia pernah ngorbitin si Parah. Kvaratskhelia kan. Ya, Kvaratskhelia tuh salah satu bintang yang berhasil tuh ya hitungannya. Hitungannya udah berhasil. Kenapa? Karena pemain Serie A terbaik, ya kan. Hmm. Napoli juara juga. Terus sekarang udah jadi komoditi pasar salah satu terbesar di Eropa, ya kan. Lagi diincar Real Madrid, Manchester United gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa gua aminin aja lah pokoknya. Nah, kalau Gua Alcaraznya sendiri gimana lu melihat? hmm, Ya mungkin lu udah Alcaraznya pernah informasi, udah nyari-nyari ya informasi YouTube tentang kayak Alcaraz. YouTube jujur aja karena memang sebelum hari ini pun gue tidak tahu dia siapa gitu jujur aja ya mungkin Jadi prediksi lu seperti apa Alcaraz dari cara main apa segala? kalau dilihat di YouTube sih ya memang bagus ya. Hmm. Balik lagi kita ngomong YouTube kan. Kalau di YouTube memang bagus. Mau gimana ya? Emang emang apa namanya attacking midfielder banget ya. Kalau dilihat dari statistiknya juga kan di sini kan memang condong ke depan. Attackingnya bahkan lebih gede sampai 60-an kan. Yang lain kan cuma sekitar 50-an gitu. Bahkan bermain di tengah pun dia cuma sekitar 50-an gitu. Jadi menurut gua ini pemain attacking banget. Pertandingannya tapi banyak kayak di musim ini ya di divisi championship dia memainkan 23 pertandingan gitu dan mencetak gol juga ada 3 gitu walaupun cuma 3 gol. Gol yang cukup sedikit ya untuk seorang attacking midfielder cuman dilihat umurnya yang masih muda ya kan dan masih muda dan mungkin Guintoli juga nggak mungkin sembarangan ngelihat pemain incaran pasti ya udah diselidikin udah cukup lama yang kita nggak tahu aja gitu jadi menurut gua kita amini aja lah supaya dia bisa jadi pemain bagus gitu di Juve kuncinya tuh cuma satu sebenarnya kalau untuk pemain muda menurut gua ya Hmm. kayak ya Apa? dikasih menit bermain yang cukup Oh, ya semua kan dikasih. pertama Nggak ada ya yang nggak ngerti dikasih. gua dikasih menit bermain yang cukup Ya, yang Leti kedua yang dikasih, lebih semua penting dikasih. ya kan Apa? saat dikasih main dia menampilkan permainan yang bagus Ya itu udah kuncinya itu masing-masing. doang yes kuncinya itu doang kalau Alcaraz dikasih menit bermain 1-2 pertandingan ya gitu-gitu aja ya siap-siap nggak bakal dipermanenin sama Juventus sudah gitu aja 3 pertandingan lah dia main misalnya 30 menit atau 20 menit terakhir dia mainnya gitu-gitu aja nggak ada perubahan juga biasa-biasa aja megang bola lepas ya kan passing salah ya udah siap-siap aja ya nggak Hmm. bakal dapat tempat lagi gitu. Ya kayak Yildiz lah, sekalinya line up malah Yes, golin ya kan. betul kayak gitu. Kan Yildiz kan line up waktu lawan Monza golin. iya betul. Abis dia golin itu kan dia line up langsung kan golin lagi. Ya, itu kan Waktu luar ya dia biasa maksud golin itu gua. emang line up, pas golin Hmm, pertamanya dia line up tuh. itu dia maksud gua ya seperti itu memberikan kejutan. Pasti besok bakal main lagi. Gitu. Iya, Masalahnya kan di situ memanfaatkan enggak. momentum. Yes, memanfaatkan momentum saat dimainkan itu sih kuncinya. Ya, ya, Gitu. ya. Gue melihat Alcaraz, ya ini adalah step karirnya dia ya. Untuk apakah dia akan menjadi bintang, ataukah hanya menambah jam terbang, ataukah memang nggak siap masuk ke levelnya Juventus. Karena kalau gue bilang dia udah siap, ya dia kan dari Southampton. Nggak mungkin gue Ya, bilang dia sudah siap. ya, Kecuali dia dari Real Madrid, ya sudah siap. Seperti waktu kita ngedatengin Morata. Morata itu mudanya ya, di Madrid. ya, Arti, betul. artinya Madrid ke Juve, ya hampir sama lah elitnya. Benar nggak? Ya, ya, Hmm. Gitu loh. Jadi anak muda dari klub elit ke tempat elit. Kalau ini kan istilahnya gue naik level nih. Cuman kan pertanyaannya adalah, lo ada di level elit nggak? Gitu. betul. Kalau Morata kan, lu nggak bisa bersaing di sana lah. Sudah terlalu banyak elit Morata di Madrid. Hmm. Makanya dia harus ada di Juventus yang masih ada space gitu. Nah, jadi kalau menurut gue dia lagi tinggal dia apakah bisa jadi bintang itu masih pertanyaan ya. Apakah dia hanya Ya, cuma menambah jam terbang di Liga Italia. Tapi sekali lagi kalau betul. buat anak muda usia 21 tahun ketika dimainin lu harus percaya diri gitu. Jangan takut salah, berani spekulatif.
Ya. Biasanya nih kalau misalkan dia nggak berani spekulatif, paling back pass doang lagi supaya nggak Nah, banyak itu salah. dia. Itu dia. Supaya cari aman, main cari Cari aman gitu. aman, Iya. dapat bola back pass aja lah. Takutnya kalau gue passing ke depan salah oper. Ya kita lihat aja gitu loh, ya kan? Jadi buat gua sih intinya ini belum gua bisa nilai, cuman kalau dari apa yang terlihat sekilas di YouTube atau data-data keras yang maksudnya data yang ada secara angka-angka yang menunjukkan memang ini tipe box to box ya. Dari klip-klipnya aja banyak ada di dalam kotak penalti, dari tengah, ini tipe box to box. Cuman gua nggak yakin dia langsung line up. Pasti dia cadangan dulu, berangkat dari cadangan dulu. Ya seperti apa kata Ricky, lu ketika dimainin, lu harus ambil momentum itu, ya enggak? Jangan sampai nanti standarnya nggak lebih baik dari McKennie, nggak lebih baik dari Locatelli, nggak lebih baik dari Rabiot. Ya sudah. Ya salam. Ya memang cadangan doang. Lu memang hanya cadangan untuk winter mercato Juventus. Tapi kalau lu bisa memberikan kualitas lebih dari Rabiot atau dari Locatelli atau dari McKennie, ya lu mungkin akan dibayar nih 50 juta nih dari seri B. Gila mahal banget ya. Mahalan coy, mending beli Mahal ya. SMS aja Iya, coy. bener, mahal. Ada lagi tambahan mengenai Alcaraz dari Spinem atau dari Ricky? Gua Nggak, sih nggak. Sebelum nggak kita ada, Kip. tambah lagi. Oke, kita Nggak akan ada. lihat ya karena musim langsung berjalan, mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi dia sudah bisa bermain ya. Dan mungkin Amin. kita semua akan penasaran bagaimana dia ada di level elit. Apakah sudah siap ataukah masih Oh, mediocre. levelnya ya level Southampton. Karena gue sangat ini ya, maksudnya gini, itu kan di Liga Inggris ya. Informasi klub-klub besar Liga Inggris kayak Liverpool, City segala macam informasi mengenai tim-tim seri B yang bagus-bagus pasti mereka akan kedeteksi, benar nggak? Iya. Benar. Harusnya kalau ini bagus kenapa nggak keangkut gitu? Kan mereka akan lebih bisa mendeteksi ya. Maksudnya seri-seri B siapa aja yang di Liga Inggris. Nggak mungkin lah kita yang jauh-jauh di Serie A bisa tahu, mereka nggak tahu kan nggak mungkin. Benar nggak sih? Hmm. Betul sekali. Itu. Oke, kita lanjut masalah mengenai winter mercato udah cukup. Ya kita hanya ada 2 pemain yang datang. Mudah-mudahan setelah kita habis tag ini nggak ada lagi yang kita karena kalau ada yang datang kita nggak bisa omongin gitu. Oke, kita lanjut lagi mengenai Juventus di bulan Januari ya. Juventus di bulan Januari adalah hari berkabung buat hatersnya Allegri. Jadi lo yang sering mengkritik Allegri, hatersnya Allegri di bulan Januari lo nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena Allegri Sapu bersih. menunjukkan masterpiece-nya. Dia nggak pernah kalah dari 6 pertandingan, 4 di Liga 2, 2 di Coppa Italia, menang semua meyakinkan, hanya sekali draw. Bahkan ada Ya, skor-skor gede dan ada skor-skor yang udah hampir kayak reguler, 3-0, 3-0, ya. wah, Clean sheet ya. 4-0, Hmm. 6-1, ya kan? Ada memang skor 2-1, cuman sayang terakhir adalah seri 1-1. Walaupun itu masih bisa diperdebatkan seandainya kalau milik nggak kuning, gua rasa bisa menang. Menang. Ya. Jadi intinya di Januari bukan bulannya buat para hatersnya Allegri. Hmm. Di sini Allegri eh, overpower banget ya, OP banget nih kayaknya. Pada anak-anak gaming nih, ya. Sampai ada 10 pemain yang bisa mencetak gol, ya Vlahovic bisa 6 gol, Milik jelas hat-trick 3 gol, Yildiz 2 gol. Nah, bagaimana tanggapan lu Rick mengenai kemampuan dari Juventus ini eh, di bulan Januari ini? Nah, ini baru Juventus, Cap. Di bulan Buset. Januari ini Kemarin baru berarti apa Juventus. Salernitana? Kemarin Udinese menang Nah, satu jadi, kosong, 1-0. Klub besar kayak gini mainnya, gitu oke. kan. Kalau di Liga Inggris kan klub-klub besarnya menangnya segini-segini lah, emang begini klub besar tuh gitu. Cuman maksud gua kenapa ya bisa bisa skor-skor besar seperti ini gitu? Apa yang terjadi gitu di bulan Januari gitu kan? Sama penasaran kan? Ya kan? Nah, Karena kalau di menurut awal lu? musim pun gimana ya? Ada beberapa perubahan, dibilang beberapa perubahan juga nggak banyak ya. Kalau dilihat dari starting line up juga yang main juga itu aja gitu. Cuman mungkin kayak ada Cambiaso tukeran sama Wea, ya kayak gitu-gitu doang sih. Kayak terus di kiri kalau nggak Kostik gitu kan. Kiesa juga jarang main sekarang. Kostik terus kalau nggak Yildiz. Cuman memang yang mencuri perhatian mungkin di Yildiz kali ya, yang jadi lebih sering main di bulan Hmm. Januari gitu dibanding bulan-bulan sebelumnya gitu Cap. Jadi memang bulan Januari ini perubahan besar terjadi di papan skor yang biasanya kita lihat cuma 1-0 sekarang menangnya bisa gede-gede. Ini nggak cuman sekedar taktikal biasa ya menurut gue ya, kayak mungkin ada sesuatu yang memang dirubah sama Allegri dari sisi permainan Juventus yang bisa membuat Juventus jadi lebih OP nih di bulan Januari ini. Gue berharap sih ini bukan bulan pertama dan terakhir ya, maksudnya untuk bermain seperti ini gitu. Jadi gue pengen sih terus bermain seperti ini sih Kat. Gitu. Dan Iya. hebatnya adalah striker kita ya kan, striker utama Dusan Vlahovic kembali menemukan ketajamannya di bulan Januari ini gitu. Dan gue bahagia banget sih jujur aja.
karena udah lama Vlahovic Dusan nggak mencetak banyak gol gitu kayak. Jadi dia setiap pertandingan pun ada 1-2 itu keren sih. Gitu. Ya Tinggal tunggu itu hat-tricknya aja lah. ya itu memang layaknya sebuah striker kan. Seorang striker Ya, kan emang harus golin terus kan. betul. Memang itu Betul. tugasnya dia. Tuh, jadi 2 jempol lah buat Allegri di bulan Januari. Masterpiece lah, benar kata lu tadi. Yoi. Keren, keren. Kalau apa namanya 10 poin di Serie A semifinal Coppa Italia suatu pencapaian dong. Pencapaian dong. Jelas dong, pencapaian dong. Kita memang diuntungkan karena tidak bermain di Liga Champions ya. Cuman tidak menjadi alasan buat pesaing-pesaing kita yang mengatakan, Juventus karena memang nggak main di UCL aja, makanya lu bisa melaju gitu ya. Nggak gitu juga lah. Ya kan, main di Liga Champions kan juga take risk kan. Lu yang ambil sendiri resikonya. Hmm. Ya lu, ya kan sebagai klub besar kan memang harus bisa bersaing di 3 kompetisi kan. Dan Juventus pun juga akan menjalani itu di musim depan gitu. Jadi menurut gua, ini cuma masalah bisa memanfaatkan kesempatan atau enggak aja sih, Bang Jeki. Ya kan, Oke. jadi saat ini Juventus dapat keuntungan, mau dibilang keuntungan juga sebenarnya enggak ya, mungkin keuntungan dari sebuah musibah gitu ya, kita tidak bermain di UCL, tapi gua anggaplah ini sebuah keuntungan gitu ya, kita jadi terfokus ke 2 kompetisi yang memungkinkan kita bisa bermain lebih baik sih, gitu, stamina terjaga, terus pergantian pemain bisa lebih teratur gitu ya, itu sih yang bikin mudah-mudahan ya ini bisa jadi momentum kita buat dapetin Scudetto sama Copa sih, double winner sih target gua tahun ini, Cap. Wih. Oke, Double nanti winner gue kita, yakin. kita lihat di akhir musim Ya, ya. ya, Jadi ini bukan bulannya haters Allegri ya. bukan bulannya tersalah gitu, masterpiece lagi di Januari, keren. Oke. Kalau buat gue pribadi bahwa ada pendekatan yang berbeda dari Vlahovic. Vlahovic lebih berani, lebih klinis di depan gawang. Shootingnya kayaknya hasil dari latihannya juga lebih. Karena ada tuh shooting yang dia dulu kotak penalti yang bagus banget tuh, yang pakai kaki kiri, yang lawan siapa tuh golnya siapa sama tendangan bebasnya kan. Nah, itu gerakan-gerakan yang bisa dibilang Vlahovic ada perubahan di sana. Terus juga dari sisi Allegri-nya pun juga udah kejam gitu layaknya dia berani mengatakan inilah Juventus gitu loh. Ketika ada hasil 1-0 dia tambah lagi gitu. Walaupun memang nggak 90 menit semuanya menyerang sih. Ada fase-fase di mana juga dia bertahan nggak menyerang, nggak ngambil momentum untuk menguasai bola. Cuman sekali lagi itu yang bentuk efektifnya tenaga lu nggak banyak dikeluarin tapi skornya gede-gede. Nah, itu yang bikin Allegri ini sebenarnya masterpiece banget di bulan ini. Mungkin bulan ini kali yang begini nih. Kayaknya Februari balik lagi. Jangan dong, jangan dong. Ini Taktikalnya memang unik ya. Jadi dibilang nafsu ngejar gol juga enggak gitu kan. iya, iya, Main karena kalau slow-slow aja tapi dipikir-pikir bisa gol dari lebih banyak. 90 menit itu Hmm. nggak semuanya menguasai posisi kayak Iya, lu ngelihat Jepang lawan timnas kemarin 70% nggak gitu dia. Bukan iya begitu betul. dia modelnya. Dia modelnya lu tetap lawan dikasih bola juga tetap Iya, gitu. Tapi gua pribadi sangat salut lah dengan ada perubahan pendekatan dari Vlahovic, terus ada 10 iya. pemain yang mencetak gol. Kalau tambah satu pemain lagi satu tim berarti nyetak gol semua. Udah 10 pemain nyetak gol. Jadi gue salut lah dengan Allegri dan Juventus di bulan Januari. Nah, kalau Vinop sendiri gimana penilaiannya? Gua harus tepuk tangan dulu sih. Waduh, ini Anjay. Emang Ini keren, harus kita tepuk ini tangan. keren. Ini sih kalau gua ngebilang, kalau kita lihat nih, Juve Januari itu adalah tim elit sepak bola. Nah, wih, itu. Ya kan, syarat tim elit sepak bola. Kenapa? Karena gua ngelihat tim elit sepak bola itu punya goal getter yang produktif, dan rekan-rekan setimnya pun itu produktif bisa juga. menghasilkan gol. Itu ciri tim elit buat gue tuh kayak gitu kan. Nah, kenapa Jupe kayak gitu? Kalau dari gue sih nilai satu, emang Vlahovic ini beda banget ya di bulan Januari. Oh Ini iya, beda, kerasa beda. banget sih. Beda-beda. Dari keeping bolanya semuanya tuh beda. Kedua, memang Yildiz ini mengeluarkan potensi terbaiknya Vlahovic sih, gitu kan. Sebenarnya ini harusnya dipunyain Chiesa, cuma kan Chiesa ada mulai egois, terus dia juga kebentur On off cedera cederanya. juga ya. Iya, jadi nggak mengeluarkan maksimal. Ditambah pemain-pemain pendukung lainnya juga nggak tahu kenapa semuanya lagi bagus ya. Yang di luar dugaan banget tuh sebenarnya McKennie sih. Hmm. Itu McKennie juga dia banyak improve banget lah umpan-umpannya, dia juga berani. Yang lain-lainnya juga gitu lah ya, kayak Kostic juga meskipun nggak rutin, tapi dia tetap berbahaya ya untuk ngasih servisnya. Terus si ya Vlahovic sih paling berasa sih Hmm. dari semuanya. Kayaknya salah satu kemarin juga kita seri ya, itu faktor kita lagi enak-enak nih, Vlahovic lagi enak-enak main nama Yildiz, ternyata diganti dulu nih sama milik, gak tahu alasannya apa ngehemat tenaga atau gimana gitu kan. Jadi agak goyang juga ternyata Jupe juga di situ kan. Ya kaget lah, tapi overall untuk Juventus bulan Januari ini sih buat gue ini tim elit sih. Iya. Itu sih. Dan Udah Nap, itu aja lah. lo Pokoknya berdua, mantap banget lah. lo berdua mau ngasih ranking atau nilai berapa nih buat Allegri di musim ini? Di Di musim Januari ini nih, atau di di Januari? Oh, Januari, sorry. lu berapa, Bang? Gue gimana? Gue nih bingung juga. Gue 8,5 lah, 8,5. Gue 9 lah.
9 ya. Oh, Ya, kalau kalau gitu. gue juga sama lah 9 lah. 9 lah gue. Gua sangat 9. sangat disayangkan memang Yildiz tuh nggak main dia di Empoli Iya. kayak kayak ya lu Lagi kenapa nggak enak main gitu maksud Yildiz gue, gitu. Heeh. lagi enak main Ya kenapa walaupun dirubah? juga kalaupun milik main 90 menit bukan belum tentu pasti kalah juga sih. Iya. Hmm. Nggak yakin juga gua kalah lawan Empoli kan. Kalau main 90 menit 11 orang ya. Hmm. Itu. Oke, mudah-mudahan nih bulan Januari akan kebawa ke materi selanjutnya, yaitu di bulan Februari ada cuma 4 game doang nih. Kalau tadi lumayan padat 6 Wah. game. Di bulan Februari sebenarnya jadwal pertandingannya itu nggak yang gimana-gimana, cuma lawan Inter aja yang Ya. berat ya. Karena berat kenapa? Karena itu peringkat pertama, kedua adalah away. Sisanya sebenarnya peringkat 10 ke bawah gitu, sangat mediocre sekali. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah yakin bisa mengulangi apa yang terjadi Januari ini? Bantai Inter 6-1 misalkan, lawan Juventus, lawan Verona 4-0, jadi ini 3-0, terus ini 3-0, gimana? Bisa nggak kita menyamakan dengan prestasi kita di Januari atau di Februari? Sebenarnya ya masterpiece itu kan hanya sekali-kalinya nih begini nih. Apa Februari balik lagi ke aslinya Allegri 1-0. Nah, menurut Pino gimana? Kalau buat gue sih selama Allegri pakem yang nggak diotak-atik lagi nih ya, ini harusnya trennya bagus nih. Palingan yang agak khawatir ini lawan Inter aja. Khawatirnya tuh bukan takut gimana-gimana, takut kalah ya, tapi lebih ke ini kan posisinya Inter sebenarnya lagi punya napas ya, dia punya tabungan satu pertandingan. Hmm. Kemarin juga Juve-nya seri, itu kan bisa jadi pertandingan yang membosankan kalau sampai menit 50-60 ini draw ya, masih draw gitu. Karena Juve ini juga si Allegri ini kan dia selalu bilang ya walaupun udah mulai ngomongin Scudetto ya, tapi gue ngeliatnya sih lebih kayak oke lah target kita realistis ngamanin zona UCL dulu gitu Aman, ya. zona UCL udah aman ini. Iya, iya. Makanya karena aman itu, karena aman, jadi dia nggak ada Hasrat. greget mau ngejar gol gitu. Apa mau ngejar udahlah, gue harus ngalahin Inter gitu. Jadi kayaknya takut kurang greget kalau sampai menit 50-an ini nggak ada gol atau masih draw gitu ya skornya ya. Kalau untuk pertandingan selain Inter sih, ya harusnya sih oke PD. ya, pede banget sih. Selama nggak diotak-atik nih, soalnya lagi enak mainnya Jupe nih. Yang sekarang sih buat gue gitu Jadi sih. adanya Alcaraz tetap cadangan berarti ya. Kalau gue sih ngarepnya kalau Rabiot nggak main boleh ya coba Alcaraz ini buat ganti Dibanding Miretti Miretti. dulu. Iya benar. Pengen ngeliat dulu gitu. Ada apa yang bisa ditawarin Alcaraz. Oke, berarti poinnya berapa nih dari 4 pertandingan ini? Maksimal 12 poin atau 10 poin karena satu Kalau draw atau 9 ya poin karena mungkin 10 kita lah. kalah lawan Inter. Nggak Hah? 10 10. 10 10 poin. ya. Draw sama Inter tapi sisanya menang lah, yakin. Oke. Oke, thank you. 10 poin ya. Dari Ricky Oke. sendiri gimana mengenai pertandingan? Ya, Inter di kandangnya itu bukan berarti biasa aja loh. Tekanannya away itu di Meazza ya dia namanya bukan San Siro. Ya. Itu gila loh. Lo kalau mental lo nggak kuat-kuat amat, ya itu bisa gemeteran juga main di tempat Inter. Pertama kan dia masuk pasti koreografinya kan ngenyein Juventus, benar nggak? Panjang pertandingan kalau lo ngerti bahasa Itali, lo tuh dihina-hina udah. Ya kalau di situ pemain Juventus ngerti bahasa Itali, lo pasti dihina-hina lah, merda, whatever itulah. Nah, habis itu kita lawan Verona gampang, lawan Udinese gampang, terus ini gampang. Cuman ya kita nggak tahu juga apakah ini kayak Empoli nasibnya ataukah tetap membawa masterpiece-nya Allegri di Januari ke Februari. Gimana menurut lo? Oke, gua optimis 12 poin. Wis, kenapa? Lawan Ya. Inter kita menang ya? Gue optimis 12 poin. Pertama, ada beberapa faktor yang menurut gue bisa membuat Juventus bisa menang lawan Inter ya. Karena memang pertama pasti ada momen-momen kayak menginginkan pembalasan musim 2022 lah, dimana kita memang tidak pernah memenangkan satupun pertandingan versus Inter di 2 tahun yang lalu gitu. Terus di 2023 kita bisa mengalahkan mereka di kandang Inter 1-0, dan gue nggak bakal lupa tuh golnya Kostic. Jadi ada beberapa momentum yang bisa diambil di sini. Kayak pertama memang pasti ada motivasi lebih. Juventus, para pemainnya dan Allegri pasti tahu Inter punya sisa satu pertandingan yang kalau misalnya mereka kehilangan poin di pertandingan ini, otomatis Inter makin nyaman dong. Ya kan? Kalau misalnya imbang, apalagi kalah, udah pasti momentum buat dapetin Scudetto terancam tuh. Gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi suntikan motivasi lebih ya menurut gua ya untuk bisa memenangkan pertandingan versus Inter gitu. Yang jadi masalah adalah kita hanya punya 2 striker di pertandingan besok. Yang tersisa hanya Yildiz dan Dusan. Loh, Ya Kean, kan? gimana? Kean tidak ada, Kean tidak akan bermain, saya yakin. Kean tidak akan bermain. Chiesa juga sudah dipastikan tidak bisa bermain. Wah, kata siapa lu? Jadi Emang Chiesa begitu info terakhirnya? Bukannya udah mulai latihan-latihan? info terakhirnya Udah masih nggak bisa latihan-latihan main. dia. Coba aja kita lihat besok nanti aja langkah pertandingan. Gue sih kemarin baca terakhir masih belum bisa main versus Inter. Gitu. Jadi
Anggaplah pahitnya lah kita cuma punya 2 striker Tapi gue itu. Jadi berharap harus Chiesa main di game lawan Inter karena Chiesa itu adalah salah satu pemain yang bisa main di game besar. ya, gue juga pengennya gitu. Cuman kan tahu sendiri. Kiesanya udah on off semenjak ACL, udah nggak bisa banyak berharap sama Kiesa sekarang. Kayak kan Juventus mau orbitkan Yildiz. Gue udah tahu lah ini ujungnya kemana gitu. Kita sama-sama tahu. Walaupun harapan gue juga sebenarnya nggak pengen gitu. Gitu. Cuman Kiesa sekarang mungkin di musim ini nggak bisa optimal ya. Mudah-mudahan sih segera sembuh gitu. Cuman gue yakin pasti Kiesa nggak akan main. Gitu. Gue Hmm. yakin banget terlalu beresiko untuk memainkan pemain yang sudah melewatkan 2 pertandingan sebelumnya terus bermain tiba-tiba di game besar. Gue yakin Yildiz akan dipasang sih berduet sama Dusan gitu. Ya permasalahannya cuma di situ sih, mungkin bisa memaksimalkan dari lini tengah. Ya gue berharap Rabiot bisa main, McKennie, terus Locatelli, ya kan itu kan udah tridente jagoannya Allegri di Jadi musim ini sekarang kan, lu tiga pemain berharap itu. McKennie ya. McKennie. Udah udah nggak, dulu kan lu McKennie out. Lu kayak politisi juga lo. Bilang dulu A, sekarang bilang B gitu. Nggak gini, kalau di sepak bola itu beda sama politik. Kalau Oh di sepak bola beda. itu semua berdasarkan data permainan, kayak Oke. fakta di lapangan seperti apa. Memang McKennie memang bagus musim ini, Hmm. gitu. Jadi Emang nggak bagus. bisa bagus, memang tidak bisa dipungkiri. Gue harus bilang McKennie memang bagus gitu. Masa McKennie bagus gue bilang jelek kan nggak adil buat McKennie kan, Ya, maksud gue namanya juga gitu. hati udah kotor ya kan. Loh, yang hatersnya Nggak, Allegri kan hatinya tetap kotor. Gua mau kata apa Allegri out lah. nggak, nggak. Gue masih percaya Juventus bisa menangkan 3 poin karena beberapa apa namanya beberapa faktor tadi. Jadi kalau misalnya sampai kalah atau imbang, Juventus bakal sulit untuk dapetin Scudetto, jujur aja gitu. Jadi pasti ada faktor-faktor itu yang bisa membangkitkan lebih bersemangat lah buat pertandingan lawan Inter lah. Gitu. Jadi Jadi gue masih optimis 12 poin lah. jadi Verona, Udinese dan Frosinone Sapu bukan bersih lah hambatan itu. ya, bukan hambatan Bukan ya. hambatan. Sapu bersih lah itu gue yakin. 1-0 lagi atau masterpiece-nya Januari nih ke bawah nih kalau gitu. Gue pengennya tetap menjadi sosok tim elit ya. Jadi harus ada lebih dari 1 gol lah. Oh, oke oke. Ya, nanti kita tinggal lihat aja ya karena Ya, dengan hanya beberapa hari lagi kita lawan Inter, ya mudah-mudahan pemain ya, siap mental ya karena melawan ya, Inter di Miazza itu iya nggak sulit ya. cuma sekedar kita bertanding bola, emang mental juga Hmm, diuji di sana. iya, tuh. Melawan Verona menurut gua sama Udinese sama Frosinone semua tergantung dari kesiapan pemain yang pemain intinya cedera apa enggak nih. Kayak model Rabiot, kayak model Locatelli, kayak model Vlahovic bisa aja atau siapapun kalau selama fine-fine semuanya ya ini sih gue juga sama, gue yakin gue juga merebut 12 poin karena kenapa? Karena begini ya, posisinya kan Juventus lawan Inter kan Juve-nya yang ketinggalan sebenarnya kan. Ketinggalan poin kan sebenarnya kan. Kalau posisi ngejar itu kan lebih enak ya dibanding dikejar. Pasti gue rasa motivasi pemain pas lagi away ke Inter lebih punya spirit yang berbeda gitu karena ngejar poin pengen banget buktikan bisa segede itu dibanding lu di posisi Inter yang dikejar lebih panik kan. Benar. Jadi menurut gue harusnya pemain punya mental yang ngejar gitu. Oke lah kalau gitu ada lagi mau tambahin dari Ricky atau dari Vinop tentang materi-materi yang tadi yang sebelum-sebelumnya Udah cukup. dari Ricky. Forza Allegri masterpiece. Januari harus terulang. Oke ya, Allegri di Januari memang keren sih. Ya, Maksudnya dari sekian bulan terbentuklah satu masterpiece baru ya yes. karya dia hanya di bulan Januari. Kenapa gue bilang masterpiece? Karena itu satu-satunya di bulan Januari ini yang begini. Dari Luar sekian biasa. bulan kita kita tahu 1-0 1-0 1-0, baru di Januari benar-benar kayak, wih kenapa ini Allegri gitu. Kayak pengen nunjukin lu belum tahu gue siapa sebenarnya. Gitu, pengen Iya. pengen ngomong gitu. Sampai keluar meme-meme kemarin kan di Twitter kan banyak nih pemain dimarahin habis-habisan tuh nyetak 3 gol sama Allegri tuh. Ngapain 3 gol? Satu aja cukup. Kacau Iya sih iya itu. iya iya iya. Oke Tapi kita kalau lagi enak ini jangan kenapa? sampai ganti pelatih berarti ya. Waduh, itu susah juga jawab pertanyaannya tuh. Bingung sih. Kalau sampai Susah ada juga itu. wacana ganti Di pelatih video yang bingung mana loh. ya gue bilang ya bahwa Allegri itu manusiawi lah. Ya lu lu Hmm. lu lu gini Nop, lu kerja udah bagus, terus tiba-tiba kontrak baru lu gaji potong setengah. Menurut lu masuk Iya. akal nggak sih lu udah kerja bagus kontrak potong gaji setengah? Iya, nggak masuk Ya, akal. ya kalau lu emang nggak cinta dunia ya mungkin ikut santren. Pasti Allegri mau. Benar, Tapi benar, kalau benar. kalau lu manusiawi, iya ya nggak masuk akal Iya. lah menurut gua Dan ya. nggak mungkin sih. Iya. Lu udah kerja bagus, penawaran selanjutnya adalah potong gaji setengah lu. Ya gue masih melihat Allegri manusiawi lah, bukan Ya. Ustadz lah, bukan. Ya Ustadz. Ustadz aja belum tentu mau kan gitu. Iya kan? Jadi menurut gue manusiawi lah, Allegri belum tentu mau. Karena ke depan pelatihnya Juventus hanyalah 3,5 juta euro gajinya plus 1 juta bonus. Jadi bukan Iya. Allegri lah. Allegri kan udah 9 juta totalnya. Oke, Nggak gitu mungkin aja kali ya. dan Kenapa? nggak mungkin Conte lagi kan. Conte kan udah Ya nggak mau deal AC kalau nggak. Milan. Ya yang mau gaji-gaji segitulah. Iya. Yang mau gaji-gaji Bingung segitulah. jadinya nih. Hah? Iya, bingung jadinya Ya pelatih yang pelatih-pelatih mediocre tinggal kumpulin aja peringkat 5 ke bawah. Kan Ada kemarin udah banyak Italiano, kabar-kabarnya ya ada kan. Thiago Gasperini, Motta. ada Mota. Ya tinggal urutin aja peringkat 5 sampai peringkat 20-nya
Liga Italia itu gaji murah semua udah. Dari Milan bahkan, dari Pioli. Iya benar-benar. Ini tinggal dikumpulin aja. Oke, thank you Oke, Ricky sama Vino. Ya tadi kita udah bahas tentang winter mercato, udah deal. Mudah-mudahan nggak ada tambah pemain lagi. Jadi biar kita masih bisa, kita jangan nggak dong Cap, tambah ketinggalan. pemain lagi dong Cap. Ya Masa udah. udah tambah lagi Bernardo Silva Cap. Satu lagi. Enggak, gue dari awal bilang kalau Januari hasilnya sebagus ini, nambah pemainnya emang gue cadangan aja sih. Iya juga sih, bener juga. Udah sebagus ini ngapain nambah pemain yang diganti gitu, kan? Iya, iya. Cadangan aja bener, milihnya Alcaraz ini. Oke lah, kalau gitu kita tinggal lihat aja Alcaraz Oke, sebagus apa, karena seri B di harga 50 juta euro harusnya bagus ya. Terus kita lihat tadi Januari top banget, mudah-mudahan Februari bisa ke bawah. Oke, thank you sekali lagi ya. buat Vinop, Ya, thank you buat Ricky sekali lagi, dan teman-teman Siap. Suara Juventus ini jangan lupa subscribe, share, like, and komen juga ya. Plus juga Ya, kita punya satu fitur buat para membership untuk gabung sama kita supaya kita bisa saling bercengkrama di sini. Dan teman kita yang satu kali ini lagi ngobrol sama kita adalah teman membership. yes. Jadi teman-teman yang mau membership di Suara Juventus ini bisa ikut terlibat nih dalam tag-nya kita untuk ngobrol-ngobrol Suara Juventus ini. Jadi ayo gabung sama kita di fitur membership, nanti kita ngobrol lebih seru lagi di WhatsApp grupnya Ya, fitur Suara Juventus ini. Oke, terima kasih sekali lagi buat Ricky dan Vino ya. siap. oke. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Vino Lavine. Forza Forza Juve. Juve.